Hujan turun deras, membasahi tanah yang lembab di pedalaman desa. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan yang tinggi menjulang. Desa Giri Langit, yang terletak di ujung barat, dikenal sebagai tempat yang penuh dengan cerita mistis, dan sering dijadikan sasaran para pemburu harta karun. Di kedai kopi kecil milik seorang lelaki tua, beberapa orang duduk berbincang dengan suara rendah. Mereka tengah membicarakan kabar terbaru tentang Gua Kera, sebuah tempat yang dipercaya bisa memberikan kekayaan bagi siapa saja yang berani menghadapinya. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Sudah banyak orang yang pergi ke sana, kata Pak Jaya, seorang petani berusia setengah baya dengan rambut ubanan. Tapi tak satu pun yang kembali dengan selamat. Itu bukan tempat sembarangan. Bersandar di pojok kedai, seorang pemuda tampak mendengarkan dengan seksama. Namanya Arif, seorang mahasiswa yang tengah mencari bahan untuk penelitian tugas akhir. Ia baru saja tiba di desa itu untuk menggali cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat. Benarkah ada yang bisa mendapatkan pesugihan di Gua Kera? Tanya Arif penasaran. Pak Jaya menatapnya tajam, lalu menggeleng. Itu bukan hal yang bisa dibicarakan begitu saja. Ada kekuatan jahat di sana yang bisa merenggut nyawa seseorang. Mereka yang pergi biasanya hilang tanpa jejak. Namun, Arif tak merasa gentar. Ia malah semakin tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Berbekal tekad dan rasa ingin tahu yang besar, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Pada malam berikutnya, dengan senter di tangan, Arif menuju ke hutan lebat yang mengarah ke Gua Kera. Di tengah hutan, suasana terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara burung hantu yang berteriak dari kejauhan semakin menambah suasana yang suram. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya Arif menemukan gua yang dimaksud. Gua Kera, dengan mulut yang menganga lebar, seakan menantang siapapun untuk masuk. Ini dia, gumam Arif, memasukkan langkah pertama ke dalam kegelapan gua. Begitu ia melangkah lebih dalam, bau busuk yang menyengat langsung tercium. Tembok gua terasa dingin dan lembab, dan setiap langkah Arif disertai dengan gema yang aneh. Namun, rasa takut tidak bisa menghalangi tekadnya. Ia terus maju, mengikuti petunjuk yang didapat dari cerita-cerita yang diceritakan orang-orang di kedai kopi. Di dalam gua, Arif melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah altar besar terletak di tengah ruangan, dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Di atas altar itu, sebuah patung besar yang menyerupai makhluk mirip kera berdiri mengerikan. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari patung tersebut, dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara tawa yang menyeramkan terdengar di udara, membuat bulu kuduk Arif merinding. Ia segera berbalik, namun tak ada jalan keluar yang jelas. Gua tersebut seakan berubah menjadi labirin yang tak bisa ditembus. Kegelapan semakin pekat, dan dalam hati Arif, ia mulai merasakan bahwa ia telah tersesat dalam permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Arif berlari, mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap langkah yang diambil hanya semakin membuatnya terperangkap. Tembok gua yang tadinya tampak cukup jelas, kini terlihat kabur dan berkelok-kelok, seolah bergerak sendiri, menyesatkan pengunjungnya. Suara tawa yang tak terduga itu semakin keras, memenuhi seluruh ruang gua. Arif merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Dalam ketakutan, ia mengerahkan segala tenaga untuk berlari, tetapi kakinya seperti terjerat oleh bayang-bayang yang tak kasat mata. Setiap langkah terasa berat, dan tubuhnya mulai lelah. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Sesuatu yang mengerikan muncul di depannya. Sebuah bayangan besar, menyerupai sosok manusia, namun wajahnya tak terlihat. Hanya ada mata yang bersinar merah, menatapnya dengan tajam. Arif tergugup, tubuhnya kaku, dan seluruh keberaniannya hilang begitu saja. Siapa kamu? Suara Arif serak, berusaha bertanya meskipun ketakutan melanda. Bayangan itu tertawa. Namun tawa itu terdengar lebih seperti bisikan yang berputar-putar dalam pikiran Arif. Aku adalah penjaga dari Gua Kera. Suara itu datang dari mulut makhluk tersebut, namun seolah berasal dari seluruh penjuru gua. Kau bukan orang pertama yang datang mencari kekayaan di sini. Banyak yang telah mencoba,
Tetapi tidak semua bisa keluar. Telinga Arif berdenging. Namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari mata merah yang mengerikan itu. Sosok itu terus mendekat. Dan seketika udara di sekelilingnya terasa semakin berat. Arif berusaha bergerak. Namun tubuhnya terasa kaku dan hampir tak bisa digerakkan. "Kenapa kau ada di sini?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema. Arif akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata, meskipun suaranya masih gemetar. "Saya hanya ingin mengetahui kebenaran tentang Gua Kera. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah benar ada kekayaan yang bisa didapatkan di tempat ini?" Makhluk itu tertawa. Kali ini suara tawa itu lebih dalam dan gelap, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Kekayaan? Itu bukan yang kau cari, bukan? Tidak ada yang bisa mendapatkan pesugihan tanpa membayar harga yang sangat mahal. Setiap jiwa yang datang ke sini pasti harus mengorbankan sesuatu. Dan kau siap untuk itu?" Arif terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia ingin mencari tahu lebih jauh. Tapi di sisi lain, ia merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Bayangan itu mulai menghilang. Namun suara bisikan itu semakin jelas terdengar. "Kau harus memilih, Arif. Kehidupanmu atau kekayaan yang kau impikan." Tiba-tiba, Arif merasa tubuhnya kembali bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah yang ia kira menuju pintu keluar. Namun, gua itu seolah terus berubah bentuk. Dan semakin lama, ia semakin merasa terjebak. Akhirnya, setelah berlari sekian lama, Arif menemukan sebuah celah di dinding gua yang terlihat sedikit lebih terang. Ia memutuskan untuk merangkak masuk, berharap bisa keluar dari tempat itu. Namun, di dalam celah itu, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat tergeletak di sudut, dengan ukiran-ukiran aneh yang menutupi seluruh permukaan. Di atas peti itu, ada segel merah yang menyerupai simbol mata, dan darah yang menetes pelan-pelan dari celah-celah ukiran. Perasaan aneh langsung menyeruak dalam diri Arif. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan peti itu. Suara bisikan yang sudah mulai menghilang kini kembali terdengar, lebih keras dan jelas. "Buka peti itu, dan semuanya akan berakhir. Temukan apa yang hilang, atau kau akan terperangkap selamanya." Tanpa sadar, tangan Arif bergerak mendekati peti itu. Jari-jarinya menyentuh segel merah yang ada di atas peti, dan seketika, sebuah ledakan cahaya mengerikan menyelimuti gua. Tubuh Arif terlempar ke belakang, dan semuanya menjadi gelap. Arif terbangun di sebuah ruangan yang sangat gelap, terasa kering dan berdebu. Kepalanya terasa berat, dan matanya sulit dibuka. Ketika ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa lemas. Namun ia bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh di tubuhnya, seolah-olah ia telah terikat dengan kekuatan yang tak terlihat. Perlahan-lahan, ia mengangkat tubuhnya dan memandang sekeliling. Gua itu kini tampak berbeda. Tidak ada cahaya kecuali cahaya redup dari batu-batu yang bercahaya samar, dan udara terasa sangat kental. Dia mengingat apa yang terjadi sebelum gelap itu menyelimutinya, segala perasaan takut dan kebingungan yang menguasai dirinya. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Arif mencoba mengingat apa yang telah dia lakukan dengan peti itu dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih mengintimidasi. Arif menoleh ke arah suara itu, dan matanya menangkap bayangan tinggi yang bergerak cepat menuju dirinya. Tanpa pikir panjang, Arif mundur. Namun ia merasa tubuhnya seperti terkunci di tempat. "Jangan coba melarikan diri," kata suara itu dengan keras, namun terasa seperti datang dari seluruh penjuru. "Kau sudah melanggar aturan. Sekarang, kau adalah bagian dari kami." Arif menggigil. Bayangan yang mendekat itu mulai mengambil wujud yang lebih jelas. Itu adalah makhluk yang sangat tinggi dengan kulit yang terlihat seperti serpihan batu. Tubuhnya berkilau seperti batu hitam yang terkena cahaya. Matanya merah, seperti api yang membara, dan mulutnya tampak seperti terbelah dengan gigi-gigi tajam yang berkilauan. "Kau telah membuka peti itu," lanjut makhluk tersebut. "Dan sekarang,
Kau adalah bagian dari dunia ini. Pesugihan yang kau cari itu telah menjadi kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Arif mulai merasakan teror yang dalam. Ia berusaha membuka mulut untuk berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerakannya. Ia berbalik dan melihat sebuah pintu kecil yang terbuka di seberang ruangan. Namun, ia tak bisa melangkah ke sana. Ia merasa ada kekuatan yang menahannya. "Jangan coba kabur," kata makhluk itu. "Kau telah membuat pilihanmu." Gua keras selalu menuntut pembalasan. Arif menatap makhluk itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi di sini?" bisiknya. Makhluk itu tertawa kembali. Tawa yang membuat Arif merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terhimpit. "Di sini, semua yang datang untuk kekayaan harus membayar harga. Kau akan menjadi salah satu penguasa Gua Kera. Salah satu dari mereka yang menunggu saat kekuatanmu cukup kuat untuk menguasai dunia luar. Tapi harga yang kau bayar akan sangat mahal." Arif merasa tubuhnya semakin lemas dan seolah-olah energi hidupnya terhisap. Rasanya, ia seperti tak lagi berada di dunia nyata. Suasana semakin mencekam, dan Arif merasa seolah-olah dia tidak bisa melarikan diri. Tetapi, di balik semua ketakutan itu, ia merasakan satu hal. Sesuatu yang berharga masih ada dalam dirinya. Entah apa itu, tetapi ia merasakan bahwa dia bisa kembali. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. "Jika kau ingin hidup," kata makhluk itu, "maka datanglah ke sini, dan terima kutukanmu dengan rela." Arif tahu, jika ia menerima tawaran itu, kehidupannya akan berubah selamanya. Namun, jika ia menolak, ia akan selamanya terjebak dalam kegelapan ini. Saat itu, ia merasa ada pilihan yang harus diambil. Sebuah pilihan yang tak hanya akan menentukan nasibnya, tetapi nasib orang-orang yang masih hidup di luar sana. Arif merasakan jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri dari kutukan yang mengerikan itu. Namun, di sisi lain, kata-kata makhluk itu berputar-putar dalam pikirannya. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pesugihan yang telah dijanjikan bisa memberinya kekayaan tak terhingga, sebuah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Tetapi harga yang harus dibayar, ia mulai meragukan segala keputusan yang pernah diambilnya. Makhluk yang ada di depannya, yang tampaknya bukan manusia, tersenyum licik. Senyum itu penuh dengan kebencian dan kesenangan yang tidak manusiawi. "Kau harus memilih sekarang, Arif," katanya dengan suara mengerikan yang bergema. "Hidup biasa atau kekuatan abadi, pilihlah. Tapi ingat, tak ada yang bisa lepas dari Gua Kera tanpa membawa bekas." Arif menggigit bibirnya. Matanya berkeliling, mencari jalan keluar, tetapi ruangan itu tampaknya semakin menekan. Batu-batu di dinding semakin rapat, dan ruang itu terasa semakin sempit. Seolah-olah gua itu hidup dan menyesatkan siapapun yang datang. Ada rasa takut yang mendalam di hatinya, tapi di sisi lain, ada dorongan untuk melawan dan mencari jalan keluar. Makhluk itu melihat kebingungannya, lalu mengangkat tangannya. Sebuah cahaya merah menyala dari ujung jarinya, memancar ke dinding gua dan membuka celah kecil. Dalam celah itu, Arif melihat gambar-gambar yang bergerak, gambaran seseorang yang tampak seperti dirinya, namun dengan ekspresi yang jauh lebih kelam. "Ini adalah takdirmu jika kau memilih untuk terus berjalan," ujar makhluk itu. "Sama seperti mereka yang datang sebelumnya. Mereka yang memilih kekayaan terjerat di dalam kutukan ini, hidup dengan keserakahan mereka. Kehidupan mereka akan menjadi milik Gua Kera, tidak lebih." Arif melihat gambar dirinya di dalam celah itu, sosok yang mengenakan pakaian yang sangat berbeda, tanpa terperangkap dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dalam gambar itu, ia tidak lagi terlihat manusia. Matanya kosong, tubuhnya keras dan terbuat dari batu, seakan ia telah menjadi bagian dari gua yang mengerikan itu. "Apa yang terjadi pada mereka?" Arif bertanya dengan suara parau. Makhluk itu menjawab dengan nada yang semakin dalam, "Mereka menjadi bagian dari gua ini. Mereka yang berjanji untuk membayar harga, mereka yang memilih kekayaan,
akhirnya terjebak dalam kutukan abadi. Gua Kera menyerap jiwa mereka, menjadikan mereka sebagai penguasa yang tak pernah mati, namun juga tak pernah hidup. Pikiran Arif berputar semakin cepat. Bagaimana jika ia menjadi bagian dari mereka? Bagaimana jika ia menerima tawaran itu? Dan akhirnya ia juga menjadi penguasa yang terperangkap selamanya? Dia ingin melawan, ingin mematahkan nasib ini, tapi kakinya terasa berat. Dia tidak tahu seberapa kuatnya gua ini, seberapa banyak ia bisa bertahan. Namun, saat ia hendak menyerah, tiba-tiba, bayangan yang besar dan gelap muncul di belakang makhluk itu, menutupi cahaya yang ada. Suara bisikan pelan terdengar di telinganya, hampir seperti seruan dalam mimpi. Jangan biarkan dirimu terperangkap, Arif. Ada jalan keluar. Kau bisa melarikan diri, jika kau berani. Arif menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana selain makhluk itu. Dalam kebingungannya, ia mendengar suara itu lagi, lebih jelas dan lebih nyata. Carilah kunci di tempat yang terlupakan. Tempat yang terlupakan? Gumam Arif. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, makhluk itu melangkah maju, menghentikan langkah Arif. Jangan coba melarikan diri, makhluk itu mendengus. Tak ada yang bisa menghindari nasib mereka yang sudah dipilih Gua Kera. Namun, Arif merasa sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru bangkit dalam dirinya, perasaan bahwa ada lebih banyak hal yang bisa ia lakukan daripada sekadar menyerah. Dalam semangatnya yang kembali muncul, Arif mencoba untuk melawan dan mengingat kembali apa yang baru saja dia dengar, tempat yang terlupakan. Jika kau ingin keluar, temukan kunci itu. Bisik suara itu lagi, tetapi kali ini terdengar semakin jauh, seolah terhisap oleh kegelapan gua. Arif mengambil napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa ia harus segera mencari cara untuk melarikan diri, sebelum terlambat. Arif berdiri di tengah kegelapan gua, perasaan terjepit dan terjaga oleh rasa takut yang luar biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ada secercah harapan, sesuatu yang berdesir lembut, mengingatkannya bahwa meskipun gua ini begitu gelap dan mencekam, selalu ada jalan keluar jika ia cukup berani untuk mencarinya. Ia melangkah ke depan, dengan tekad yang semakin bulat. Dalam pikirannya, suara itu terus berbisik, mengingatkannya untuk mencari kunci yang tersembunyi. Tempat yang terlupakan, katanya dalam hati, berulang-ulang, mencoba menemukan petunjuk yang bisa membawanya keluar dari cengkeraman kutukan Gua Kera. Arif mulai mencari dengan cermat di sekitar ruangan gelap yang penuh dengan batu dan saluran air kecil. Gua ini tampaknya penuh dengan lorong-lorong yang belum ia jelajahi. Namun, ia tahu, setiap sudut yang ia lewati mengandung bahaya. Bisa saja itu adalah jebakan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Perasaannya semakin tajam, dan di saat itulah ia melihat sesuatu yang mencurigakan di sudut ruangan. Ada sebuah pintu sempit yang hampir tak terlihat, tertutup oleh dedaunan kering dan batu-batu kecil yang tersembunyi di baliknya. Pintu itu tampak sangat tua, lebih tua dari gua itu sendiri. Arif merasakan ada sesuatu yang aneh dari pintu itu, seperti sebuah ruang terlarang yang tak boleh dibuka. Pikirannya mengarah pada satu pertanyaan yang menggema dalam hatinya. Apakah ini tempat yang terlupakan? Tanpa ragu, ia mendekati pintu itu dan menggerakkan batu-batu yang menghalanginya. Ketika pintu terbuka, Arif merasa suhu di sekelilingnya berubah drastis, menjadi jauh lebih dingin, seolah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Di balik pintu itu, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang tidak terlihat sebelumnya. Di tengah ruangan itu ada sebuah meja batu dengan ukiran yang aneh. Di atasnya, ada sebuah kunci besar yang terbuat dari logam hitam berkilau, seakan memancarkan energi yang aneh. Kunci itu tampak seperti satu-satunya benda yang bisa menyelamatkannya. Dengan hati-hati, Arif mengambil kunci itu. Begitu kunci itu berada di tangannya, seluruh ruangan bergetar, dan suara bisikan yang sebelumnya menghilang kini kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Selamat, Arif," suara itu berkata dengan nada penuh kemenangan. "Kau telah menemukan kunci yang sebenarnya, namun harga yang harus kau bayar lebih besar daripada yang kau bayangkan." Arif memutar kunci itu di tangan, lalu mendengarkan dengan seksama.
Apa yang akan terjadi pada saya? Tanya Arif, hampir tak bisa menahan kecemasannya. Suara itu tertawa dengan lembut. Apa yang kau temukan bukan hanya jalan keluar, tetapi juga jalan menuju kebenaran yang lebih gelap. Kunci itu akan membebaskanmu, tetapi kau akan melihat kebenaran yang tak bisa lagi kau lupakan. Perasaan Arif semakin kacau. Namun, tekad untuk keluar dari gua ini lebih kuat daripada ketakutannya. Ia merasakan bahwa kunci itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan langkah mantap, Arif berjalan menuju lorong yang menuju ke pintu keluar yang tadi ia lihat. Begitu ia menempatkan kunci itu pada lubang kunci yang tersembunyi di dinding gua, pintu itu terbuka perlahan. Kegelapan yang semula menghalangi jalannya kini terpecah oleh cahaya lembut yang keluar dari pintu yang terbuka. Saat Arif melangkah melewati ambang pintu, tubuhnya merasa ringan, seolah-olah ia telah terbebas dari belenggu yang menahannya. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya keluar, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Arif menoleh dengan cemas. Sosok makhluk itu, yang sebelumnya mengancamnya, kini berdiri di ambang pintu dengan wajah yang menunjukkan kekesalan. Kau tidak akan bebas begitu saja, Arif, katanya dengan suara serak, penuh amarah. Gua Kera tidak melepaskan siapapun dengan mudah. Kau telah membuka gerbang yang lebih besar dari yang kau kira. Namun, Arif merasa bahwa ia tak bisa lagi terjebak dalam ketakutan itu. Ia harus melangkah maju. Dengan satu gerakan cepat, ia berlari menuju pintu, merasakan cahaya itu semakin terang, semakin membesar. Dalam sekejap, ia berhasil melewati batas gua dan melangkah keluar ke dunia luar, meninggalkan Gua Kera dan semua kutukan yang ada di dalamnya. Namun, saat ia menatap langit yang terbuka di atasnya, Arif merasa ada sesuatu yang masih mengikutinya. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bayangan gelap yang terus mengikuti jejaknya, mengingatkannya bahwa pesugihan itu bukan hanya soal kekayaan. Itulah yang harus dibayar oleh siapapun yang mencarinya. Sesuatu yang lebih mahal daripada hidup itu sendiri. Gua Kera mungkin telah tertinggal di belakang. Tetapi apakah Arif benar-benar bebas? Ataukah ia telah membawa bagian dari gua itu bersamanya tanpa disadari? Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan ragu untuk komentar di bawah untuk memberikan pendapat atau pertanyaan. Kami sangat menghargai dukunganmu, dan semoga konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.